Merdeka Belajar adalah seluruh solusi ini yang akan memerdekakan unit pendidikan untuk melakukan inovasi dan berubah mindset culture-nya kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajat Sudrajat. Saya semester 5 program studi Pendidikan Agama Islam di Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan materi terkait kepemimpinan dan inovasi pada organisasi pendidikan. Banyak sekali aturan, regulasi, bahkan sekat-sekat yang menghambat terjadinya proses inovasi, bahkan dalam unit pendidikan tersebut. Karena inovasi dan kompleksitas itu linear, saling berhubungan, satu arah. Dengan begitu, kita ibaratkan semakin tinggi kompleksitas sebuah tugas, maka semakin tinggi pula kebutuhan inovasi. Ibaratkan ketika kita akan mengisi sebuah air di dalam gelas yang berisi es batu, kita ibaratkan air ini sebuah pekerjaan atau tugas yang kompleks, sedangkan es batu ini sebuah inovasi. Ketika kita menuangkan sebuah air ke dalam gelas, maka semakin tinggi volume air pun juga posisi es batu itu akan semakin tinggi, kebutuhan inovasi akan semakin tinggi. Dan menurut saya, dari semua instansi yang kompleksitasnya paling tinggi yaitu instansi pendidikan, karena objeknya, subjeknya itu manusia muda. Ini tidak ada bandingannya dengan dunia teknologi, olahraga, maupun dan lain-lain. Mendidik anak itu level kompleksnya tinggi, maka dibutuhkan inovasi, kebutuhan inovasi yang semakin tinggi. Seorang guru yang mengabdi bekerja di daerah yang berbeda, kultur yang berbeda, budaya yang berbeda, bahkan kebutuhan anak yang berbeda, talent anak yang berbeda, sampai pada mindset orang tua yang berbeda, itu dibutuhkan adaptasi. Maka dari itu dibutuhkan kepercayaan kepada seorang guru, agar supaya seorang guru itu punya ruang untuk bisa beradaptasi, bahkan sampai ke level inovasi. Inovasi itu suatu hasil yang terjadi kalau ada 3 resep yang terjadi dalam suatu organisasi. Ada fleksibilitas atau kebebasan dalam berinovasi untuk menemukan titik jalan atau titik terang yang inovasi itu berawal dari menemukan hal-hal yang baru, kemudian mencoba hal-hal tersebut. Tetapi inovasi tidak akan pernah terjadi selama tidak ada toleransi terhadap kegagalan. Sehingga inovasi itu harus terdiri dari serangkaian kegagalan-kegagalan yang bersinergi sampai membentuk suatu perubahan. Selanjutnya harus ada tindakan untuk menghilangkan sekat-sekat antara sekolah negeri dengan sekolah swasta, antara interaksi mahasiswa dengan dosen, sekat antara guru dengan murid. Padahal pada kenyataannya kolaborasi akan menghasilkan buah-buah pemikiran baru yang melebur menghasilkan sebuah inovasi, termasuk inovasi dalam pembelajaran. Sebab pembelajaran mestilah sesuai dengan kebutuhan di daerah, bahkan sumber daya di tempat tersebut. Kemudian yang kedua, diberikan resource yang cukup terkait pengembangan diri, semisal pelatihan, kepemimpinan, maupun mentoring leadership. Karena seorang guru profesional itu bukan merupakan bawaan dari lahir, tetapi harus diasah dari waktu ke waktu. Bagaimana caranya? Dengan mengikuti serangkaian kegiatan, mengikuti pelatihan maupun mentoring, semisal pelatihan kepemimpinan. Peningkatan kualitas dalam aspek kepemimpinan itu akan mendorong terjadinya akselerasi peningkatan kualitas pada bidang. Harapannya ketika guru sudah mengikuti pelatihan tersebut akan memiliki jiwa kepemimpinan dan akan bisa menularkan kepada guru lain dan juga kepada siswa yang. Terakhir, poin ketiga tidak kalah penting juga, yaitu tugas dan fungsi setiap lapisan pendidikan haruslah jelas. Karenanya tidak akan terjadi sebuah perubahan atau bahkan inovasi selama tidak ada keterlibatan oleh setiap lapisan pendidikan yang bekerja secara profesional. Artinya, ketika kita sedang bekerja, mengabdi di sebuah instansi, bahkan berkarir dimanapun, selama kita bisa profesional, berteman, bahkan berkolaborasi dengan orang-orang profesional,
tidak menutup kemungkinan akan terjadinya sebuah inovasi, dan itu akan berbuah baik kepada kita maupun interaksi. Kalau ketiga aspek tadi sudah bisa terjadi, tidak menutup kemungkinan bahwa pendidikan kita itu bisa improve, semakin baik dan semakin baik lagi. Baik, mungkin segitu saja materi singkat kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dari saya pribadi. Saya tutup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum.